Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terhadap usulan penundaan pemilu 2024. Jokowi menyebut wacana penundaan pemilu bagian demokrasi yang bisa diusulkan siapa saja. Jokowi juga menyatakan tetap tunduk dan taat pada konstitusi. Pernyataan Jokowi ini berbeda dari sikap sebelumnya yang tegas menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Apakah Jokowi mulai tergoda dengan usulan penundaan pemilu 2024? Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan staf khusus Mensesnek Republik Indonesia, Valdo Maldini. Selamat sore Mas Valdo. Rifana, Pak Nusirwan, Pak Khairul Umam. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada Ketua DPP PDI Perjuangan Nusirwan Sujono. Selamat sore Pak Nusirwan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan ada Direktur Eksekutif Indo Strategi Khairul Umam. Selamat sore Mas Umam. Selamat sore Mbak Rifana. Oke, saya mau ke Mas Umam dulu, nanti saya baru ke Istana dan ke PDIP. Mas Umam, menanggapi usulan penundaan pemilu 2024, Presiden Jokowi mengatakan, saya kutip ulang ya, apa yang dikatakan oleh Presiden supaya kita semua bisa mencernanya baik-baik. Siapapun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden. Menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas saja berpendapat, tetapi kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi. Nah Mas Umam, menurut Anda bagaimana analisis terhadap pernyataan Presiden Jokowi ini yang ditunggu-tunggu setelah 1 minggu, setelah hampir 1 minggu 11 hari kegaduhan ini terjadi di Republik ini? Ya Mbak Rifana, sebenarnya statement Presiden dalam konteks ini sedikit banyak agak menenangkan proses dinamika politik yang terjadi belakangan ini. Tetapi pada saat yang sama, statement ini juga cukup bersayap. Kenapa? Tadi disampaikan oleh Mbak Rifana, ada statement yang kemudian justru membuka ruang bagi berkembangnya fenomena ini dalam konteks perdebatan penundaan pemilu, dalam konteks wacana demokrasi. Artinya apa? Kalau misal kemudian itu diletakkan dalam konteks wacana demokrasi, tentu akan, ya ini saya membahasakan testing the water. Artinya apa? Dia akan bergerak di ranah wacana, tetapi ketika kemudian terkonsolidasi kekuatan politik yang mendukungnya, maka kemudian berpotensi itu terjadi. Kita dari kalangan masyarakat sipil, Mbak, kita belajar banyak dari apa yang terjadi dengan fenomena amandemen undang-undang KPK. Kita belajar dari undang-undang Cipta Kerja. Waktu itu sama, Pak Presiden juga memberikan opsi dan juga harapan akan hadirnya Perpu. Tetapi begitu kemudian gerakan sosial masyarakat buruh terfragmentasi, maka kemudian janji itu juga lenyap begitu saja. Kemudian dikembalikan dalam proses koridor judicial review di MK. Artinya apa? Ada momentum rakyat kemudian di fait accompli untuk melihat situasi dan kemudian menerima ini, dan kemudian kita diberikan ruang dalam konteks diskusi dan juga proses konstitusi yang cukup kompleks. Nah oleh karena itu, di level ini, ketegasan Presiden betul-betul kami butuhkan. Betul, clear, dan kemudian memang yang kedua Mbak, yang terpenting adalah melakukan evaluasi secara detail dan juga total dan juga serius terhadap lingkaran Presiden kita akan yang bahas telah itu. mencoba mensabotase kekuasaan Presiden dengan mengatasnamakan kami mendapatkan restu Presiden. Tetapi ini kan operasi politik yang mencoba mengembalikan arsitektur politik orde baru. Dan itu harus diantisipasi. Demikian Mbak. Pernyataan Presiden menenangkan tapi sekaligus bersayap, membuka celah akan adanya operasi-operasi politik. Itu tadi analisisnya Mas Umam. Pak Nusirwan, sebagai motor koalisi Presiden Jokowi, PDI Perjuangan menilai pernyataannya ini memang bersayap, membuka celah untuk ada operasi-operasi politik di lingkarannya Pak Jokowi untuk bisa melakukan itu. Tanggapannya PDIP seperti apa? Kalau kami melihat itu bukan bersayap. Kalau mau dianggap bersayap itu tergantung melihatnya seperti apa. Kalau bagi media mungkin kalau bersayap itu menguntungkan karena menjadi pembahasan terus-menerus. Tapi kalau kita sudah tegas dan itu juga didasari oleh pernyataan Presiden sendiri berkali-kali berulang-ulang mengatakan bahwa kalau itu ada yang mengajukan menawarkan untuk 3 periode memperpanjang, itu maksudnya bisa berkaitan untuk mencari muka, menjerumuskan. Itu sebetulnya itu sudah jelas. Kemudian yang kalimat yang terakhir yang sudah disampaikan tadi di awal, tentunya kalimat itu jangan dipotong. Bahwa yang dikaitkan dengan wacana dan
pelaksanaan, maksudnya kami melihatnya bahwa berkaitan dengan pelaksanaan di sini adalah kemarin sudah beberapa waktu yang lalu sudah ada keputusan dari lembaga negara, lembaga tinggi negara, Dewan Perwakilan Rakyat Baik. bersama KPU dan pemerintah memutuskan tanggal 14 Februari 2024 itu pemilu. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan pelaksanaan. Nah, itu berkaitan pula dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Pak Nusirwan. Dan itu implementasinya untuk undang-undang pemilu. Pak Nusirwan. Dan itu pelaksanaannya sudah berjalan. Maka kami menjadi terheran kenapa masih mengejar untuk lebih mempertegas lagi itu. Apa itu yang balik kita bertanya yang seharusnya tidak perlu menjadi galau, menjadi membingungkan atau menjadi ngambang, tidak. Saya melihatnya itu adalah sudah jelas. Pak Nusirwan, kalau dibandingkan acuannya adalah bahasa institusional, bahasa kelembagaan. Tidak bisa kita mengacu kepada hal-hal yang sifatnya pribadi atau katakanlah dugaan. Pak Nusirwan, saya harus potong di situ. Pak Nusirwan, kalau dibandingkan dengan pernyataan dari Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Mbak Puan Maharani mengatakan bahwa pemilu itu tanggal 14 Februari 2024, pemilunya hari kasih sayang, itu cukup tegas di situ. Kemudian Sekjen Anda, Hasto Kristianto, Sekjen DPP PDIP juga mengatakan bahwa tidak ada ruang untuk penundaan pemilu. Artinya elit-elit dari PDI Perjuangan mengatakan dengan tegas menolak penundaan pemilu dan pemilu 14 Februari. Kenapa kemudian menurut PDIP Presiden tidak bisa setegas itu? Itu dari tinjauan partai politik itu kan tadi Mbak menanyakan kepada kami dan kami dari PDI Perjuangan tidak ada satu pihak pun yang berbeda. Itu kalimat kita sudah jelas semuanya. Satu suara bahwa sikapnya demikian, menolak adanya perpanjangan, apalagi berkaitan dengan periodisasi menjadi 3 karena itu berkaitan dengan konstitusi dan kita sangat teguh menjaga garis-garis dan konstitusi. Kita akan bahas soal konstitusi ini nanti. Saya mau ke istana, Mas Faldo. Sekali lagi kalau menurut Mas Umam tadi bahwa pernyataan Presiden ini menenangkan tapi sekaligus bersayap, membuka celah akan adanya operasi politik yang nanti berkaca pada pengalaman sebelumnya Presiden Jokowi, banyak yang apa yang disampaikan di depan publik kenyataannya tidak sama seperti yang terjadi. Tapi kalau menurut PDI Perjuangan sebagai motor koalisi Pak Jokowi, ini sudah tegas, tidak usah ditarik-tarik lagi karena sesuai dengan konstitusi. Sebetulnya yang ingin kita tanyakan kepada istana, kenapa ketegasan Presiden ini tidak tercermin dari pernyataannya? Padahal ketegasan Presiden ini ditunggu untuk mengakhiri kegaduhan di publik soal penundaan pemilu yang operasi politiknya dilakukan oleh para pembantunya. Mas Faldo. Ya, makasih Pak Rifana. Jadi kan menurut kami memang itu pikiran yang bersayap itu ya dari sebagian pihak yang disebutkan tadi, padahal statementnya Bapak Presiden itu sudah cukup bisa dipahami gitu. Dan bahkan menurut kami tidak usah diotak-atik gatuk. Saya kira kita berada dalam konstruksi kenegaraan. Jadi ini harus kita lihat dalam kerangka kenegaraan, Mbak. Jangan maunya Presiden, pengennya gini, pengennya gitu, dari elit-elit kan begitu. Nah, menurut kami hal ini tidak perlu kita kembang-kembangkan lagi. Presiden kan sudah menyatakan dari sikapnya kemarin sudah cukup jelas. Jangan sampai ada yang membuat imajinasi, kaget dengan imajinasinya, terus marah-marah sendiri dengan imajinasinya, kan aneh. Tunduk kepada konstitusi dan perundang-undangan. Nah, itu kan sumpah Presiden. Jadi kalau kita percaya pada negara kita, ya tidak perlu kita pertanyakan lagi. Nah, soal usulan memang harus didengar. Namanya dengar pikiran orang, pasti perasaannya berbeda-beda, Mbak. Meskipun usulannya berpotensi melanggar konstitusi ya, Mas Faldo ya. Jadi Presiden akan membiarkan. Kita harus move on nih ke pekerjaan kita yang utama kembali gitu.
Oke, Mas Faldo, kalau kita lihat ya perbedaan sikap Presiden tercermin jelas ya pada bulan Desember 2019 pada saat itu ada isu ataupun usulan perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode, kemudian muncul lagi pada bulan Maret 2021 di situ Presiden Jokowi 2 kali mengatakan menolak perpanjangan masa jabatan sangat tegas, bahkan mengatakan bahwa usulan tersebut menampar muka Presiden dan orang yang mengusulkan mencoba mencari muka. Tapi sekarang ada perbedaan sikap. Kenapa Presiden tampaknya berubah sikap pada saat pernyataan pertama menolak, pernyataan kedua menolak, yang sekarang tampaknya ada perbedaan sikap dalam pernyataannya, Mas Faldo? Ya, menurut kami sih sebenarnya sikap yang dikeluarkan oleh Pak Presiden kemarin cukup jelas ya, bahwa kita tunduk kepada konstitusi dan perundang-undangan. Oke. Dan itu juga sebuah sikap yang kami kira tidak berubah dari awal-awal. Pak Presiden selalu ngomong gitu. Tapi memang gitu dengan kita percaya dengan negara, ini perspektifnya kenegaraan nih Mbak, bukan presiden as itself, as presiden gitu. Jadi sebagai lembaga negara ada usulan dari beberapa elemen negara, ada partai politik, ada yang bagian yang lain-lain, ada pengusaha dan sebagainya. Ya gimana cara kita membungkamnya? Kita nggak mungkin melarang gitu. Tapi Presiden kan sudah bikin statement di awal gitu bahwa tunduk patuh. Nah, ada pengembangan. Kami kira sih ini imajinasi yang dimiliki yang tidak apa-apa juga gitu. Kita harus mengelola perbedaan ragam dan ide ini, Mbak Rifana. Nggak mungkin juga kita larang. Tapi tunduk dan kepada konstitusi dan perundang-undangan selalu disampaikan oleh Bapak Presiden. Oke. Mas Umam, tidak ada perbedaan sikap kalau menurut Istana, menurut Mas Faldo sama sikapnya Presiden pada saat bulan Desember 2019 dan juga Maret 2021 saat menolak perpanjangan masa jabatan Presiden, meskipun banyak yang menilai saat ini pernyataannya tidak setegas dulu, sampai keras sekali dan membuat takut para politisi yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan. Mas Umam, menurut Anda Presiden mulai tergoda usulan penundaan pemilu ini? Mbak Rifana, saya menduga Pak Presiden ini mencoba menggunakan face saving strategy atau semacam strategi menyelamatkan muka. Kenapa? Dulu ketegasan itu dimunculkan ketika belum muncul anasir-anasir kekuatan itu. Tetapi belakangan ada kekuatan yang begitu powerful, sistematis operasinya, Mbak Rifana. Coba bayangkan, mulai dari menteri menyuarakan, kemudian karena resistensinya cukup besar dan tidak punya kekuatan politik yang besar, kemudian hilang. Kemudian muncul 3 sekaligus ketua umum partai, yaitu Caimin, PKB, Pak Erlangga Golkar, dan juga PAN, mantan partainya Mas Faldo juga ini. Nah, kemudian Anda bisa bayangkan sebuah kekuatan politik yang mampu mengendalikan ketua umum partai, tentu itu bukan remeh-temeh. Yang ketiga, ormas. Jadi gerakan menteri, ketua umum parpol dan ormas itu adalah sebuah kekuatan yang simultan. Nah, artinya apa? Ada kekuatan besar di sana. Nah, saya menduga Pak Presiden sengaja tidak mengambil sikap tegas seperti sebelumnya, ya karena menggunakan face saving strategy, karena berhadapan dengan kekuatan lingkaran inti di sekitarnya yang to some extent mungkin akan berusaha mengambil keuntungan ekonomi politik, tetapi kemudian ada keengganan untuk bersikap tegas. Menurut saya, Mbak, seharusnya sangat tegas, harusnya lebih tegas. Kenapa? Karena ini adalah kekuatan yang mencoba mengambil alih otoritas Presiden. Hampir selalu narasi yang digunakan mendapatkan restu Presiden. Ingat loh, tradisi gendong macan, istilah dalam Jawa itu gendong macan. Itu seringkali kemudian mempengaruhi nature of power dalam tradisi masyarakat Indonesia. Mendapatkan restu kekuasaan artinya harus kemudian dimuluskan. Nah, ini pola ini terus berulang. Saya masih ingat dulu yang Mas Faldo sekarang di KSP ya, pimpinan di KSP Pak Muldoko itu konon ketika dia mencoba melakukan aneksasi terhadap Partai Demokrat, itu juga menggunakan narasi mendapatkan restu Presiden. Jadi klaim-klaim ini ya yang ada di sekitaran klaim ini bukan hanya sebatas problem komunikasi politik, tidak. Menggendong restu Presiden, menggendong macan tadi itu memiliki konsekuensi kekuasaan yang sangat besar. Siapa yang ingin mukanya diselamatkan di level ini yang ingin saya tegaskan, mumpung ada Pak Nur Syam, PDIP harus betul-betul mengoreksi koalisi dan juga di lingkaran kekuasaan Presiden. PDIP ini pemilik saham terbesar, Mbak, saham kekuasaan terbesar di pemerintahan saat ini. Kalau ada anasir kekuasaan yang mampu kemudian men-take over kekuasaan Presiden, dan itu di luar kendali PDIP, maka ini warning yang cukup serius bagi pemerintah yang akan datang. Dan saya yakin
kita tanya ke konteksnya PDIP. dalam hal ini harus mengevaluasi secara besar. Oke, kita tanya ke PDIP, Pak Nusirwan, bahwa ada anasir-anasir politik yang mencoba menggendong restu presiden, kemudian Anda ataupun partai Anda, PDI Perjuangan sebagai motor koalisi utama tentunya harus berhati-hati ataupun bersiap-siap karena ternyata banyak anasir-anasir yang menggendong restu presiden, mencoba untuk memperpanjang kekuasaan. Apakah kemudian akan ada evaluasi dari PDIP kepada partner koalisinya, kepada orang-orang di sekitarnya presiden, Pak Nusirwan? Tentu proses akan menjawab selama 2 tahun ke depan. Sikap itu tentu akan menjadi catatan masing-masing. Oke. Catatan masing-masing baik partai politik maupun lembaga tinggi negara yang lain. Catatan apa? Catatan yang berkaitan dengan konsistensi. Ya, jadi kalau mohon maaf, kalau PDI Perjuangan yang saat ini disebutnya the ruling party, mestinya logika politiknya sukalah kalau kekuasaan itu panjang. Logika politiknya demikian. Tapi mohon maaf, kami tidak memiliki karakter seperti itu. Jadi tentu menjaga konstitusi itu sudah menjadi dasar watak. Pak Nusirwan, tapi PDIP menyadari tidak bahwa ada partner koalisinya yang mencoba keluar jalur, mencoba menggendong restu presiden, dan ada orang-orang di sekitarnya presiden yang melakukan itu, melakukan klaim-klaim menggendong restu presiden. Itu tidak disadari, itu bahaya untuk PDIP. Tentu kalau sadar sama tidak sadar tidak bisa diungkap di forum ini. Dan itu tentu itu wilayah masing-masing dan untuk melakukan beberapa sikap-sikap politik, tentu kawan-kawan yang sesama di koalisi sudah bisa membaca proses yang berjalan saat ini. Dan itu tidak perlu harus ditampilkan secara umum bagaimana itu selanjutnya akan berproses, tapi tentu yang menjadi pegangan kita adalah aturan-aturan kelembagaan resmi yang memang itu menjadi tonggak-tonggak konstitusi kita. Bukan karena intuisi katakanlah anggapan yang tadi saya katakan dan mungkin sama dengan Mas Faldo, kita bukan menyangkut pribadi, kita juga bukan berbicara di ranah kelompok-kelompok tertentu, tapi semua ini harus didasari atas keputusan-keputusan institusi, keputusan-keputusan kelembagaan. Dan jadi kalau dikatakan katanya ada isu A, B, C, D, bahkan mungkin presiden, ya itu tentu bahwa kita tentu mengacunya kepada apa yang disampaikan dari sisi pemerintah secara resmi. Oke, jadi PDIP masih percaya pada sikap resmi pemerintah ya. Oke, kita tahan dulu Pak Nusirwan, nanti kita akan bahas soal taat dan tunduk kepada konstitusi ini seperti apa implementasinya, Mas Umam dan juga Mas Faldo. Kita akan jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan 3 narasumber. Ada Faldo Maldini, staf khusus Mensesnek RI, kemudian Nusirwan Sujono, Ketua DPP PDI Perjuangan, dan ada Khairul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik. Saya mau ke Mas Umam. Mas Umam, pernyataan Presiden Jokowi soal taat dan patuh pada konstitusi juga memicu pertanyaan banyak pihak begitu ya. Jika partai-partai kemudian bersepakat untuk mengubah konstitusi, kan artinya presiden juga mesti patuh dan taat. Apakah kemudian bisa dimaknai begitu pernyataan ini? Celah masih ada ruang untuk amandemen konstitusi yang presiden juga pasti akan taat dan patuh? Ya, itulah Mbak Rifana. Ada kesan tadi, statement presiden cukup bersayap. Ketika kemudian kesan bersayap itu kemudian termaintain, maka persepsi publik, terutama dari kalangan masyarakat sipil, itu kemudian khawatir bahwa presiden bersikap permisif terhadap operasi ini. Kalau misal modelnya, strategi yang selama ini dialami oleh kita semua ya, teman-teman media, teman-teman mahasiswa, buruh, civil society, ketika janji politik clear disampaikan, perpu terkait undang-undang KPK,
Perpu Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian terkait kemarin dengan TWK di KPK. Endingnya juga kemudian tidak clear dan kemudian menguap begitu saja. Kapan menguapnya? Ketika kemudian stabilitas politik, terutama di simbol-simbol kekuatan politik masyarakat kita itu mulai melemah. Artinya apa? Mekanisme dengan strategi testing the water itu sudah jamak. Jadi ketika kemudian kekuatan politiknya terkonsolidasi, agenda politik, agenda ekonomi yang akan digolkan itu begitu cepat dieksekusi secara sistematis dan juga secara timing sangat cepat. Tetapi ketika kemudian terkonsolidasinya tidak begitu utuh atau bahkan kurang terkonsolidasi, udah kita taat konstitusi. Itu adalah wacana demokrasi. Nah, sebenarnya statement kritis dari masyarakat sipil kita itu, civil society, itu ada belajar dari pengalaman, Mbak. Dan ini bukan hal sepele. Informasi yang menyampaikan bahwa ini misalnya digerakkan oleh Pak Luhut misalnya sebagai Menko. Berdasarkan hasil investigasi cnnindonesia.com sudah menemukan fakta itu. Betul. Artinya ini bukan dari kita, bukan dari masyarakat itu. Ini dari elemen yang diorkestrasi oleh kekuatan itu, yaitu dari Pak Zulkifli Hasan, dari elit Partai Amanat Nasional, menyatakan itu. Ada kekuatan yang menjalankan itu. Artinya apa? Artinya memang sabotase kekuatan itu terjadi. Dan kalau misal kemudian sikap presiden tidak segarang dulu, ya kita kemudian masyarakat bisa menginterpretasikan itu bahwa presiden cenderung bersikap permisif. Kalau sikap permisif dari top political leader, maka kejutan-kejutan baru itu berpotensi terjadi. Kita Undang-Undang KPK, Mbak, Undang-Undang Cipta Kerja, kurang apa? Statement real dari masyarakat kita. Buruh bergerak di semua wilayah. Dan akhirnya apa? Lancar juga terjadi. Kita tahu karena ada proses konsensus legislasi politik. itu Saya mau tanya ke PDIP. karena takut ditemukan oleh beberapa kelompok masyarakat sipil, terutama dari kalangan buruh waktu itu. Tapi goal juga. Dan akhirnya sekarang diketok sebagai inkonstitusional. Yang katanya bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, artinya apa? Kita tidak ingin masyarakat kita terus di fait accompli oleh kekuatan oligarki, kepentingan ekonomi politik yang mengatasnamakan kekuatan presiden didukung oleh populisme. Pak Jokowi itu masih cukup populer. Tetapi jangan sampai popularitas Pak Jokowi itu dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan itu. Jangan sampai itu terjadi. Maka Mas Umam, waktu kita tidak banyak. Dengan populist authoritarian. Dia karakternya authoritarian, tetapi mendapatkan dukungan politik yang cukup besar. Ini kita tidak inginkan. Jadi, saya mau tanya ke PDIP. Waktu kita tidak banyak, Mas Umam, saya harus potong. Pak Jokowi diuntungkan oleh gerakan reformasi. Sangat diuntungkan. Jadi tolong mari kita jaga bersama reformasi ini, agenda-agendanya, spiritnya. Jangan bermain api dengan konstitusi, karena itu akan membakar kita semua. Pak Nusirwan, kalau menurut Mas Umam tadi ada celah begitu ya, dan Presiden terkesan bersifat ataupun bersikap permisif terhadap usulan penundaan pemilu yang ada celah untuk amandemen konstitusi. Itu yang diinginkan oleh partai Anda. Amandemen konstitusi terbatas hanya untuk menetapkan PPHN. Apakah kemudian PDIP juga membaca sikap yang sama bahwa Presiden mulai permisif ataupun mulai membuka restu terhadap amandemen konstitusi? Tentu harus kita pilah-pilah, tidak bisa kita sama ratakan demikian. Yang pertama bahwa kalau bicara Undang-Undang Cipta Kerja tentu berbeda. Meskipun saya tidak mengatakan bahwa itu apa yang disampaikan itu ketidaksetujuannya itu juga kita perlu eksplor lebih lanjut. Waktu sangat terbatas, jadi tidak bisa mengatakan salah dan benar. Tapi khusus yang berkaitan dengan penundaan atau katakanlah perpanjangan masa bakti ini tentu harus sampai kepada amandemen. Dan itu tentu prosesnya berbeda dengan undang-undang yang lain. Ini adalah pekerjaan proses yang tidak sederhana. Lalu berkaitan dengan dahulu kita pernah mengusulkan pembangunan semesta berencana. Hanya itu saja. Pada saat muncul muatan yang lain, kita segera menarik diri dan itu tidak jalan. Artinya PDIP menolak ya? Karena pada awalnya kita hanya mengusulkan satu hal itu saja. Tapi begitu di tengah jalan muncul keinginan yang lain, maka kita pun siap untuk menarik diri atas, tadi kan dicontohkan yang berkaitan GBHN. Maka
pada saat itu pun segera kita tarik dan tidak berlanjut itu tidak terjadi. Oke, sikapnya masih sama sekarang Pak Nusirwan bahwa amandemen konstitusi terbatas hanya untuk PPHN, tidak terbuka celah amandemen konstitusi untuk pasal yang lain untuk penundaan, hanya terbatas hanya untuk PPHN, begitu ya keinginan PDIP ya amandemennya? Nah itu pada waktu itu sudah terjadi demikian dan kepada saat itu muncul hal yang lain, kita segera tarik diri dan tidak jadi dan memang itu tidak terjadi sidang pada waktu itu. Nah tentu jawabannya atas pertanyaan Anda. Bagaimana kalau ini sekarang nih? Kan kita sudah tegas mengatakan bahwa kita menjaga konstitusi dalam pengertian bahwa demokrasi 5 tahunan itu kan kita jaga. Itu kan sudah berulang-ulang sampai capek ngomongnya. Jadi itu pasti tidak akan lewat dari tempat kita, itu sudah pasti melewati temboknya PDI Perjuangan lebih dahulu kalau untuk berhadapan dengan hal tersebut. Keras sekali pernyataannya, melewati tembok PDI Perjuangan terlebih dahulu jika ingin menunda ataupun merubah konstitusi. Mas Faldo, terakhir sikap Istana kalau kesepakatan politik tercapai, konsensus politik tercapai antara partai-partai untuk mengubah konstitusi, apakah Presiden juga akan taat dan patuh menjalankan keputusan politik? Ya, Mbak Rifana. Setiap orang bisa berkonspirasi, berimajinasi, punya banyak versi. Ada versi ke sana, ada versi ke sini. Ada versi ini jadi, ada versi tidak jadi. Namun yang bisa kami sampaikan, tunduk kepada konstitusi dan perundang-undangan itu adalah sebuah sumpah bagi seorang presiden. Jadi kalau kita percaya kepada negara kita, kami kira hal ini tidak perlu kita pertanyakan lagi. Dan sekali lagi soal usulan harus kita dengar, namanya pikiran orang, perasaan, kita beda. Perasaan Mbak Rifana sama saya juga beda, sama Pak Nusirwan juga beda. Pak Khairul Umam juga mungkin beda. Jadi kami kira kita perlu move on kembali ke pekerjaan kita utama. Terima kasih. Oke, kita tunggu nanti bagaimana sikap dukungan pemerintah atas pelaksanaan pemilu 2024 karena kabarnya anggaran untuk pelaksanaan pemilu 2024 sampai saat ini belum diketok padahal anggarannya cukup besar hampir 70 triliun. Ini kuncinya ada di pemerintah. Kalau pemerintah serius menyelenggarakan pesta demokrasi 5 tahunan maka anggaran pemilu sudah harus diketok. Kita tunggu nanti bagaimana keseriusan pemerintah, kita tagih lagi nanti ke Mas Faldo dan juga janji Presiden untuk tetap taat dan juga tunduk terhadap konstitusi, menyelenggarakan pesta demokrasi itu akan kita tagih lagi waktu dan juga sejarah yang akan mencatat. Mas Faldo dan juga Pak Nusirwan, terima kasih sekali 3 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Faldo Maldini, staf khusus Mensesnek RI, kemudian Khairul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik, dan juga Nusirwan Sujono, Ketua DPP PDI Perjuangan. Sehat selalu Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih. Ya.